Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati dan pikiran adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita manusia. Mengapa? Cara berpikir seseorang akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Ketika kita berpikir yang negatif, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang negatif juga dalam kehidupan kita. Ketika kita berpikir yang positif, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Pikiran kita menentukan keberhasilan dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, berpikir positif dalam situasi yang sulit. Gimana caranya ya? Masa dalam situasi yang sulit harus berpikir yang positif. Firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini di ayatnya yang keempat dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berpikir positif adalah orang yang mampu bersukacita dalam situasi apapun dalam kehidupannya. Jadi sukacita yang lahir dari dalam karena kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud bersukacita dalam Tuhan. Kapan kita bersukacita? Senantiasa, artinya selalu bersukacita. Kehidupan orang percaya diwarnai dengan sukacita. Itu yang firman Tuhan katakan. Bukan cuma ketika kita mengalami berkat Tuhan lalu kita bersukacita. Ketika kita mengalami penderitaan, masalah, pergumulan hidup, lalu kita kehilangan sukacita. Firman Tuhan mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya bersukacita itu terus menerus mewarnai hidup kita. Dalam situasi kondisi apapun. Bahkan situasi yang sulit saat ini kita harus tetap bersukacita. Orang yang berpikir positif mampu bersukacita dalam situasi apapun karena sukacitanya itu datang dari Tuhan dan terpancar keluar, dilihat oleh orang lain dan dinikmati oleh orang lain. Sehingga itulah yang membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk berpikir yang positif dengan terus bersukacita dalam situasi apapun, karena sukacita melenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Sukacita bisa membuang segala pikiran-pikiran yang negatif dari hidup kita. Karena sukacita orang dapat menikmati kehidupannya. Oleh karena itu mari kita belajar untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa berpikir positif dalam situasi yang sulit? Firman Tuhan mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya bahwa orang yang berpikir positif, dia mampu melakukan kebaikan dalam situasi yang tidak baik. Kalau kita tadi sudah berpikir yang positif, mampu bersukacita, maka yang kedua, orang yang berpikir positif, dia mampu melakukan hal-hal yang baik dalam situasi yang tidak baik. Artinya orang yang berpikir positif, dia bisa melihat peluang dalam setiap masalah. Dia bisa melihat kesempatan dalam setiap kesulitan dalam hidupnya. Itu orang yang berpikir positif. Kalau orang yang berpikir negatif, dia selalu melihat masalah dari setiap pergumulan hidup. Dia selalu melihat beban dari setiap masalah yang ada. Dan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi orang yang berpikiran positif, dia mampu melihat kesempatan di setiap masalah dalam hidupnya. Dalam setiap kesulitan hidup, dia melihat peluang yang dapat dia ambil untuk dia lakukan hal yang baik. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus sebagai penulis surat Filipi ini, dia menulis surat Filipi pada saat dia berada di penjara. Ketika Rasul Paulus berada di penjara karena memberitakan Injil Tuhan, saat itu
Rasul Paulus dikatakan dia tetap memuji Tuhan, dia tetap bersuka cita dalam penjara itu. Ketika dia memuji-muji Tuhan, maka terjadilah mujizat Tuhan. Gempa bumi terjadi, penjara itu terbuka, belenggu mereka terlepas, kata firman Tuhan. Tapi pada saat pintu penjara terbuka, itu kesempatan tuh Rasul Paulus melarikan diri. Tetapi apa yang Rasul Paulus katakan? Dia tidak melakukan hal itu. Dia tetap berada di dalam penjara itu. Ketika dia melihat kepala penjara ingin bunuh diri karena dipikirnya semua tahanan sudah lari. Tetapi Rasul Paulus berkata, apa yang kau lakukan? Kami semua ada di sini. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus telah menjadi satu kesaksian bagi kepala penjara ini. Sehingga kepala penjara bertanya kepada Paulus, saudara, apa yang harus aku lakukan? Dan Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan. Sehingga melalui kesaksian hidup Paulus yang tetap melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, membuat kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang yang berpikir positif, dia mampu bersuka cita dalam situasi yang sulit. Orang yang berpikir positif, dia tetap mampu melakukan hal yang baik di saat dan situasi yang tidak baik. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, dan itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini mungkin kita mengalami kehidupan yang sulit, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal yang baik. Tapi kita harus bisa melakukan hal yang baik. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Menyebarkan kasih Kristus, memberitakan kabar baik kepada banyak orang, bahkan menyentuh orang dengan kasih Kristus, membantu orang yang susah. Itu harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Dan itulah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya melalui hidup kita nama Tuhan ditinggi dan dipermuliakan. Lalu yang ketiga, orang yang berpikir positif dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sini orang yang berpikir positif, dia mampu berdoa dalam situasi yang tidak baik sekalipun, dalam situasi sulit sekalipun dia mampu berdoa. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Kekhawatiran ini kadang-kadang datang dalam hidup kita tanpa kita undang. Bagaimana kita bisa berkata jangan khawatir di masa yang sulit? Orang susah makan, orang susah untuk bekerja, orang susah untuk usaha. Gimana kita bisa berkata tidak khawatir? Firman Tuhan katakan, kalau kekhawatiran datang dalam hidupmu, berdoa kepada Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bukan berarti tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Sebagai manusia terkadang kita khawatir. Tapi firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah semua itu kepada Tuhan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa, maka kekhawatiran akan pergi dari hidup kita. Jadi orang yang berpikir positif, orang yang mampu berdoa dalam situasi yang sulit. Jadi kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk bersyukur di sini. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika kita bersyukur, kita mampu mengalahkan segala kekhawatiran dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita mampu melenyapkan segala ketakutan, kebimbangan dalam hidup kita. Itulah yang firman Tuhan ajarkan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk napas hidup, mengucap syukur untuk keselamatan, mengucap syukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur untuk pelayanan, mengucap syukur untuk segala hal, segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena melalui semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mengucap syukur kepada Tuhan mampu mengalahkan segala kekhawatiran dalam hidup kita. Orang yang berpikir yang positif, orang yang mampu bersuka cita senantiasa dalam situasi apapun. Orang yang berpikir positif, dia mampu melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Orang yang berpikir positif, dia mampu untuk berdoa, dia mampu untuk bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa berpikiran yang positif dalam masa-masa sulit ini, agar kita senantiasa tetap bersuka cita dalam Tuhan,
agar kita senantiasa tetap melakukan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita senantiasa tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menggerutu dalam hidup kita. Ingatlah apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan di padang gurun, maka mereka semua yang bersungut-sungut itu mati di padang gurun, tidak mengalami berkat Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, agar kita tetap mengalami berkat Tuhan, menikmati berkat dan anugerah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang terus mengingatkan kembali kami sebagai anak Tuhan untuk kami berpikir yang positif. Karena orang yang berpikir positif mampu bersuka cita dalam situasi apapun. Orang yang berpikiran positif mampu untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Bahkan orang yang berpikir positif mampu untuk bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun. Oleh karena itu Tuhan, jadikanlah kami anak Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, untuk kami tetap senantiasa berpikir yang positif bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana bagi setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Mampukan kami untuk tetap melakukan kebaikan supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.